Pernah nggak lu mikir, kenapa ada orang yang kelihatannya gampang banget jualan, bisa ngobrol sama siapa aja, terus langsung dapat kepercayaan. Tapi di sisi lain, ada orang yang kalem, jarang ngomong banyak, tapi ternyata bisa fokus kerja, sampai hasilnya rapi banget dan stabil. Lu pernah kepikiran nggak, sebenarnya siapa sih yang lebih kuat kalau disuruh dagang? Si ekstrovert yang rame atau si introvert yang tenang? Terus siapa yang lebih cocok jadi pekerja yang tahan banting? Dan gimana sebenarnya cara mereka ngatur mental biar nggak gampang jatuh pas lagi diterpa masalah? Nah, di sini gua bakal ajak lo buat ngupas tuntas karakter introvert dan extrovert dari sisi yang mungkin jarang lo pikirin. Lo bisa jadi lebih kenal sama diri lo sendiri, apakah lo lebih deket ke introvert, atau justru lo ngerasa banget kalau lo extrovert. Kalau kita ngomongin dagang, orang pasti langsung mikir ke arah extrovert. Kenapa? Karena sifat extrovert itu biasanya suka berinteraksi, gampang membuka obrolan, dan punya energi besar waktu ada di keramaian. Buat jualan, skill kayak gitu jelas penting. Lo butuh keberanian buat nawarin produk, butuh percaya diri buat ngeyakinin orang, dan butuh kemampuan membaca suasana biar nggak salah langkah. Orang ekstrovert punya kelebihan di situ, mereka bisa pakai energi sosialnya sebagai modal buat dagang. Lo bayangin aja, kalau lo punya teman yang bisa cerita apa aja sampai bikin orang lain nyaman, biasanya dia punya potensi besar buat jadi pedagang yang berhasil. Karena dagang bukan cuma soal barang atau jasa, tapi soal gimana lo bisa bikin orang percaya sama lo. Tapi jangan salah, bukan berarti introvert nggak punya peluang dalam dagang. Justru introvert punya kekuatan di tempat yang sering diremehin orang. Mereka mungkin nggak cerewet atau langsung deket sama orang baru, tapi mereka tipe orang yang nganalisis dulu sebelum melangkah. Buat dagang, sifat ini penting banget. Mereka bisa mikirin strategi dengan detail, mereka bisa perhatiin kebutuhan konsumen secara lebih dalam, bahkan mereka cenderung sabar dalam ngebangun hubungan jangka panjang. Lu pernah ketemu orang yang jualan nggak terlalu banyak ngomong, tapi produknya selalu dicari. Itu seringkali karena mereka introvert yang ngerti banget cara ngasih kualitas dan bikin pelanggan loyal. Jadi, walaupun nggak rame, mereka punya daya tahan dan arah yang jelas. Sekarang, kalau ngomongin pekerja, introvert punya kelebihan yang susah disaingin. Mereka tipe orang yang bisa fokus, telaten, dan jarang kebawa arus suasana sekitar. Buat kerja di bidang yang butuh konsentrasi, analisis, atau ketelitian, introvert sering jadi juara. Mereka bisa tahan lama ngadepin pekerjaan rutin tanpa gampang bosen, dan biasanya mereka punya prinsip kuat. Jadi, kalau lo tanya siapa yang lebih cocok jadi pekerja tulen, jawabannya banyak mengarah ke introvert. Mereka bisa jadi tulang punggung yang stabil di sebuah tim karena mereka nggak butuh sorotan buat tetap produktif. Sedangkan ekstrovert, kalau jadi pekerja, punya gaya yang beda. Mereka lebih unggul di kerjaan yang butuh kerja sama tim, butuh komunikasi intens, atau butuh ide kreatif yang lahir dari diskusi. Ekstrovert gampang banget bikin suasana kerja jadi hidup. Mereka bisa ngedorong orang lain buat semangat, bisa jadi pemimpin yang karismatik, dan bisa nyari solusi dengan cara cepat lewat interaksi. Tapi di sisi lain, mereka bisa kesulitan kalau disuruh kerja sendirian dalam waktu lama tanpa ada interaksi. Jadi kalau lo ekstrovert, lo bakal lebih cocok di kerjaan yang dinamis ketimbang yang monoton. Sekarang masuk ke soal cara berpikir dan ngatur mental. Introvert biasanya ngelola mentalnya dengan cara masuk ke dalam diri. Mereka butuh waktu sendiri buat ngecas energi, buat refleksi, dan buat nenangin diri. Kalau ada masalah, mereka jarang langsung cerita ke banyak orang. Mereka lebih sering mikir dulu, nyari solusi dari dalam, baru kalau sudah siap mereka buka ke orang lain. Kelebihannya, mereka jadi punya pondasi mental yang tenang, karena mereka terbiasa ngadepin masalah dengan refleksi. Kekurangannya, kadang mereka bisa terlalu lama mikir, sampai bikin masalah makin berat karena nggak segera diomongin atau diambil langkah. Sebaliknya, ekstrovert ngatur mental dengan cara keluarin semuanya keluar. Mereka butuh ngobrol, butuh cerita, dan butuh dukungan dari lingkungan sekitar. Kalau ada masalah, mereka biasanya langsung curhat ke teman atau keluarga. Dari situ mereka dapat energi baru, dapat solusi dari obrolan, dan mental mereka bisa balik lebih cepat. Kelebihannya, mereka jarang terjebak di pikiran sendiri. Tapi kekurangannya, kalau lingkungannya nggak mendukung, mental mereka bisa gampang drop. Karena mereka terlalu bergantung sama respon orang lain. Jadi, kalau ditanya siapa yang punya sifat dagang kuat, jawabannya bukan cuman ekstrovert. Ekstrovert unggul di interaksi langsung, sementara introvert unggul di strategi jangka panjang. Kalau ditanya siapa yang lebih cocok jadi pekerja, introvert punya daya tahan lebih besar.
di pekerjaan detail, sementara ekstrovert lebih unggul di pekerjaan yang butuh komunikasi luas. Dan kalau soal mental, dua-duanya punya cara masing-masing. Tinggal lu lebih cocok pakai gaya yang mana buat survive di dunia yang penuh tantangan ini. Lo pernah mikir nggak kalau sifat dasar yang lo punya itu sebenarnya kayak pedang bermata dua? Bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa jadi kelemahan kalau salah ngatur. Nah, sama juga dengan sifat introvert dan extrovert. Keduanya punya potensi berkembang, tapi juga punya risiko jatuh kalau nggak bisa ngelola diri dengan benar. Jadi kalau lo pengen ngerti diri lo lebih jauh, lo harus tahu dulu jalur mana yang bisa bikin lo naik level, dan jalur mana yang bisa bikin lo terperosok. Kita mulai dari introvert dulu. Introvert punya kekuatan di dalam diri, mereka jago banget kalau urusan analisis, perencanaan, dan konsistensi. Jalur berkembang paling kuat buat introvert ada di bidang yang butuh fokus tinggi dan strategi jangka panjang. Misalnya riset, penulisan, desain teknologi, sampai bisnis yang butuh manajemen detail. Introvert bisa banget unggul karena mereka nggak gampang kehabisan tenaga buat mikirin hal-hal rumit. Bahkan kalau dikasih target jangka panjang, mereka bisa lebih konsisten dibanding orang lain. Tapi di balik kekuatan itu, introvert bisa salah jalan kalau mereka terlalu kejebak sama zona nyaman. Karena mereka lebih suka dunia internal, mereka kadang susah buat keluar dari kepala sendiri. Lu pernah lihat orang yang punya banyak ide tapi nggak pernah eksekusi. Nah, itu salah satu jebakan buat introvert. Mereka bisa jatuh kalau terlalu lama mikirin, tapi nggak berani nunjukin keluar. Dan yang lebih parah, introvert bisa ngerasa kesepian atau nggak punya dukungan kalau mereka nutup diri terlalu rapat. Jadi, kalau lo introvert, lo harus hati-hati. Jangan sampai lo kejebak di kepala lo sendiri, sampai lo lupa buat action di dunia nyata. Sekarang giliran extrovert. Extrovert punya jalur berkembang lewat energi sosial mereka. Mereka gampang dapat peluang karena berani ngomong, berani kenalan, dan berani nyoba. Extrovert bisa melesat di bidang yang butuh banyak interaksi kayak marketing, public relation, entertainment, atau bahkan politik. Mereka bisa dapat kekuatan karena lingkungan ngasih mereka panggung buat nunjukin kemampuan. Dan karena extrovert suka tantangan, mereka sering lebih cepat dapat kesempatan dibanding introvert yang mikir dulu 1000 kali. Tapi lagi-lagi pedang bermata dua. Extrovert bisa jatuh kalau mereka terlalu bergantung sama validasi orang lain. Karena mereka dapat energi dari luar, kadang mereka bisa gampang goyah kalau nggak dapat respon positif. Lu pasti pernah lihat orang yang kelihatannya heboh di luar, tapi begitu sendirian langsung drop. Itu salah satu titik rawan ekstrovert. Selain itu, mereka juga bisa salah jalan kalau terlalu impulsif. Karena mereka sering ambil keputusan cepat, ada risiko langkah yang diambil itu nggak mateng, dan ujungnya bikin masalah baru. Jadi, ekstrovert harus belajar ngerem, harus bisa ngelatih diri buat nggak semua hal langsung dikejar tanpa mikirin konsekuensinya. Sekarang kalau kita bandingin jalur berkembang mereka berdua, sebenarnya nggak ada yang lebih unggul secara mutlak. Introvert unggul di strategi jangka panjang dan konsistensi, ekstrovert unggul di peluang cepat dan jaringan luas. Bedanya ada di gaya mereka ngejalanin hidup. Introvert kayak orang yang lagi nanam pohon, sabar nunggu sampai akarnya kuat. Ekstrovert kayak orang yang lagi nyebar benih di banyak tempat, berharap ada yang tumbuh dengan cepat. Dua-duanya bisa berhasil, tapi dua-duanya juga bisa gagal kalau nggak ngerti cara mainnya. Nah, kalau ngomongin jatuh salah jalan, ini menarik banget. Introvert bisa jatuh ke lubang overthinking, terlalu banyak mikir sampai mental sendiri terkuras. Mereka bisa stuck karena terlalu takut buat keluar dari zona nyaman. Sedangkan ekstrovert bisa jatuh ke lubang kebanyakan nyebar energi, sampai lupa ngurus diri sendiri. Mereka bisa burn out karena terlalu sibuk ngejar interaksi tapi nggak punya pondasi yang stabil di dalam. Jadi intinya, jalur salah jalan buat introvert itu lebih ke dalam. Jalur salah jalan buat ekstrovert itu lebih ke luar. Dan kalau lu perhatiin, sebenarnya sifat dasar lu bukan yang nentuin apakah lu bakal berkembang atau jatuh. Yang nentuin adalah gimana lu ngatur diri lu sendiri. Lu introvert bisa berkembang pesat kalau berani action dan keluar sesekali dari kepala lu. Lu ekstrovert bisa melesat kalau lu belajar ngatur energi dan nggak semua hal lu kejar dengan impuls. Jadi pertanyaannya sekarang, lu udah kenal belum sama jalur berkembang lu? Atau jangan-jangan lu lagi jalan di jalur yang bikin lu pelan-pelan jatuh?
Pernah nggak lu mikir, kalau dunia ekonomi itu ibarat roller coaster. Kadang naik bikin seneng, kadang turun bikin pusing. Ada momen lu dapet rezeki lancar, ada juga momen lo harus ikat pinggang biar tetap bertahan. Pertanyaannya, siapa yang lebih tahan banting ngadepin situasi kayak gini? Introvert atau ekstrovert? Siapa yang lebih unggul pas dunia lagi nggak ramah dan siapa yang lebih gampang goyah? Jawaban ini menarik karena ternyata nggak sesederhana siapa yang lebih pinter atau siapa yang lebih berani. Ini soal cara mereka bertahan, cara mereka mikir, dan cara mereka bangkit lagi setelah jatuh. Kalau kita lihat dari sisi introvert, mereka punya keunggulan dalam menghadapi badai ekonomi lewat sifat mereka yang terencana. Introvert biasanya nggak gampang terbawa arus euforia. Kalau lagi banyak duit, mereka nggak langsung foya-foya. Kalau lagi susah, mereka juga bisa lebih tenang karena udah mikirin plan cadangan dari jauh hari. Sifat hati-hati mereka bikin mereka lebih siap menghadapi hal-hal yang nggak terduga. Lu bayangin aja, orang yang terbiasa mikirin semua kemungkinan buruk biasanya punya simpanan tenaga atau strategi buat bertahan. Jadi, dalam kondisi ekonomi lagi drop, introvert sering lebih bisa jaga kestabilan. Mereka nggak panik, mereka mikir dulu langkah apa yang paling masuk akal. Tapi sisi lemahnya juga ada. Karena terlalu hati-hati, introvert bisa jadi lambat bergerak pas ada peluang. Misalnya ada kesempatan buat bangkit lewat usaha baru, introvert bisa terlalu lama mikir sampai peluang itu lewat begitu aja. Jadi walaupun mereka kuat bertahan, kadang mereka susah buat langsung naik lagi kalau udah jatuh. Ibaratnya mereka lebih bisa bertahan di badai, tapi butuh waktu lebih lama buat mulai berlayar lagi begitu langit cerah. Sekarang ekstrovert. Mereka punya cara ngadepin perekonomian yang jatuh, bangun lewat sifat berani dan cepat ambil peluang. Kalau ada krisis, ekstrovert biasanya langsung cari celah. Mereka jago banget dapetin bantuan lewat jaringan, jago dapet peluang kerja baru, atau bahkan jago ngejual ide mereka di saat orang lain lagi bingung. Jadi kalau lo taruh ekstrovert di situasi sulit, mereka bisa bangkit lebih cepat karena mereka nggak takut buat nyoba. Kadang keberanian mereka buat action justru bikin mereka dapat kesempatan yang orang lain nggak berani ambil. Tapi lagi-lagi ada sisi lemahnya. Karena mereka gampang terbawa energi lingkungan, ekstrovert bisa cepat goyah kalau sekitarnya juga lagi kacau. Misalnya, kalau semua orang panik, mereka bisa ikutan panik juga. Kalau mereka salah pilih lingkungan, bisa-bisa mereka malah ikut tenggelam. Selain itu, karena mereka suka bergerak cepat, ada risiko langkah yang mereka ambil kurang perhitungan dan itu bisa bikin mereka jatuh lebih dalam. Jadi ekstrovert memang bisa bangkit cepat, tapi juga bisa jatuh lebih cepat kalau salah ambil langkah. Sekarang kita coba bandingin lebih objektif. Kalau soal daya tahan mental dalam kondisi jatuh, introvert sering lebih unggul karena mereka punya pondasi yang kuat di dalam diri. Mereka bisa refleksi, bisa sabar, dan bisa mikirin strategi cadangan. Tapi kalau soal kecepatan bangkit, ekstrovert sering lebih unggul karena mereka punya energi buat langsung nyari jalan keluar lewat interaksi dan keberanian action. Jadi kalau lu tanya siapa yang lebih kuat, jawabannya tergantung konteks. Kalau lu butuh bertahan lama dalam kondisi sulit, introvert sering jadi jawara. Tapi kalau lu butuh bangkit cepat setelah jatuh, ekstrovert sering lebih duluan berdiri. Tapi poin pentingnya bukan cuma siapa yang lebih unggul, melainkan gimana lu bisa belajar dari dua sisi ini. Lu yang introvert bisa belajar keberanian dari ekstrovert biar nggak ketinggalan peluang. Lu yang ekstrovert bisa belajar kesabaran dari introvert biar nggak keburu salah langkah. Kalau dua sifat ini bisa lu gabungin, lu bakal punya mental dagang yang kuat, sekaligus mental pekerja yang tahan banting. Lu bisa tahan badai, tapi juga bisa cepat jalan lagi begitu badai reda. Hidup itu nggak ada yang 100% stabil, apalagi ekonomi. Kadang lo di atas, kadang lo di bawah. Kadang lo dapat banyak kesempatan, kadang lo kehilangan hampir semuanya. Yang bikin lo bertahan bukan semata-mata lo introvert atau extrovert, tapi gimana lo ngelola kelebihan dan kekurangan lo. Kalau lo tahu lo introvert, jangan takut keluar dari kepala lo buat action. Kalau lo tahu lo extrovert, jangan asal action tanpa mikir panjang. Lu harus bisa ngatur diri biar nggak kebawa sifat lu sendiri ke arah yang salah. Jadi jawaban akhirnya adalah bukan siapa yang lebih unggul, tapi siapa yang lebih bisa adaptasi.
Lo introvert bisa lebih unggul kalau lo berani keluar zona nyaman. Lo extrovert bisa lebih unggul kalau lo berani ngerem dan mikir sebelum melangkah. Dunia ekonomi itu keras bro, tapi justru disitulah lo bisa lihat mental siapa yang paling siap buat jatuh bangun. Pertanyaannya sekarang, lo tipe yang mana dan lo udah siap belum buat ngadepin roller coaster hidup lo sendiri?